Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat artikel dengan menggunakan AI serta bagaimana cara membuat citasinya. Baik, kita buka dulu template-nya ya. Nah, berikut ini template yang nanti akan digunakan. Silakan author satu ini nanti diisi ya dengan nama, kemudian jurusan, kemudian fakultas, kemudian email. Nah, kebetulan kalau sudah betul ya berarti tinggal isi author sama email. Nah, untuk yang author 2 ini nanti akan dikerjakan oleh tim yang lain. Baik. Di sini udah disediakan abstraknya ya. Sudah disediakan abstraknya, jadi tinggal memilih ininya ya. Tinggal memilih sesuai dengan judul yang telah ditentukan. Nah, berikut ini adalah judul-judul yang udah ditentukan ya. Misalkan saya ambil judul yang ini, misalkan yang paling atas saja. Nah, ini ya. Misalkan judulnya ini. Nah, cara pengerjaannya nanti di template ini langsung diganti. Klik kanan, kemudian copy kan kayak gini. Nah, nanti diisinya dalam bahasa Indonesia saja ya, jangan dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, sekarang kita save as dulu filenya dengan nama yang sama. Misalkan namanya sesuai dengan judulnya seperti ini. Oke. Nah, ini jadi judulnya udah seperti itu ya. Nah, sekarang untuk membuat abstraknya. Untuk membuat abstraknya nanti kalian tinggal kopikan ini ya. Kopikan, kemudian jangan lupa ini belum selesai ya. Saya ulang dulu. Di sini ada isi topikmu. Nah, isi topikmu itu diganti dengan ini ya. Kita kopikan dulu supaya kita nggak usah bolak-balik ya. Kita kopikan di sini semua judulnya dengan topik. Nah, ini semuanya sudah diisi supaya nanti nggak usah diedit-edit lagi ya. Nah, ini sudah diisi seperti ini. Nah, setelah itu baru kita kopikan ya. Warna-warni nggak apa-apa, nanti akan muncul di ChatGPT-nya juga bebas ya, karena dia akan sama satu warna. Nah, ini tinggal paste di sini. Oke. Jadi ini udah standar cara menulis abstrak yang baik ya. Jadi nanti semuanya bisa ngikutin dengan prompt yang sudah disediakan. Nah, ini hasilnya. Oke. Nah, ini sudah ada ya. Oke, di sini ada dua nih, bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita ambil yang mana saja boleh ya, yang dua-duanya. Misalkan yang bahasa Indonesia saja supaya bisa membacanya ya. Kalau misalkan bahasa Inggris kan nanti susah bacanya. Oke, sekarang yang ini sudah nggak digunakan, berarti kita tutup saja. Sekarang kita pastekan yang di sini. Ini sudah ada tadi abstraknya, kita pastekan A di sini. Oke. Nah, terus kita rapihkan sampai sini. Nah, udah. Oke, berarti sudah jadi nyampe ke abstrak dengan kata kunci. Sekarang kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan lagi dengan introduction. Untuk introduction, jadi kita tinggal kopikan saja seperti ini. Oke, terus kita kopikan, kemudian kita pastekan di bawah sini. Oke, nah ini usahakan dengan menggunakan bahasa Indonesia ya. Jadi nanti di akhir itu tuliskan dalam bahasa Indonesia, bentuknya paragraf gitu ya. Nah, seperti ini dia sudah membuatkan. Nanti kita akan ubah bagaimana caranya supaya citasi palsu ini bisa diubah dengan citasi yang benar. Oke, ini kita tunggu sebentar. Jadi AI-nya hanya dipakai untuk 4 kali ya, jadi untuk gratisan juga bisa gitu ya. Nah, setelah selesai, ini kita kopikan, terus
kita langsung klik kanan A ini ya, paste. Nah, sudah, hasilnya seperti ini. Oke, kita hapus promptnya. Nah, udah jadi seperti ini. Terus supaya ini rata kanan kiri, kita buat seperti ini ya, supaya rata kanan kiri. Oke, nanti tugas itu seperti itu. Ini dirapikan saja. Nah, saya besarkan supaya kelihatan tulisannya. Nah, ini ya, jadi hasil pastenya seperti ini, sampai ketemu seperti ini. Oke, nah ini related work ya. Related work sudah dibuatkan juga tadi yang judulnya. Nah, di sini yang paling belakang jangan lupa tuliskan dalam bahasa Indonesia dalam bentuk paragraf, bukan numbering, supaya kita kerja dalam bahasa Indonesia ya. Bahasa Inggris boleh sih sebenarnya ya. Oke, tujuannya karena supaya untuk bisa bacanya ya. Kalau misalkan dalam bahasa Inggris nanti kita nggak bisa edit-edit. Jadi parafrase dan lain-lain itu sebenarnya nggak digunakan. Kalau kita menggunakan bahasa Indonesia ya kita baca aja dulu. Tapi kalau pakai bahasa Inggris baru kita bisa pakai AI yang lainnya. Nah, ini sudah dibuatkan. Jadi di struktur dalam sebuah laporan itu isinya itu adalah introduction, yang isinya nanti dia apa sih latar belakangnya, kemudian tujuannya, kemudian ada yang mengaitkan introduction itu gabung dengan related work, tapi ada juga yang memisahkan. Nah, sekarang saya coba pisahkan yang di sini ya. Oke, sekarang kita copy hasil yang ini, kemudian kita pastekan, klik kanan A. Nah, sudah jadi. Nanti saya akan tunjukkan mana bagian AI yang kelihatan AI bangetnya ya. Ini, oke. Nah, kita copy dulu ya sampai selesai dulu. Nah, sekarang metodenya. Jadi tugasnya itu cuma sampai metode, enggak sampai selesai ya, karena nanti akan ada yang mengerjakan yang lainnya. Oke, sampai sini. Nah, paling belakang jangan lupa tuliskan dalam bahasa Indonesia dalam bentuk paragraf, bukan numbering. Jadi kalau misalkan numbering itu AI itu pasti pakainya numbering. Oke, nah sekarang ini metodologinya. Nah, metodologinya udah dibuatkan seperti ini. Nanti kita akan edit ya, yang menggunakan kelihatan AI-nya kita akan ubah ya. Kita akan ubah yang menggunakan AI-nya supaya ini hanya alat bantu, jadi nggak boleh menggunakan AI untuk melakukan sebuah penelitian, itu nggak boleh pakai AI full gitu ya. Nah, nanti di sini ada beberapa cara untuk ada rumus-rumus apa gitu, itu akan dirubahnya seperti apa gitu ya. Oke, sekarang kita kopikan. Pada saat di copy nanti pasti berantakan ya. Ini rumus ini pasti berantakan. Nah, sudah, ini kita copy, kemudian selesailah untuk urusan copy mengcopy. Nah, kita tadi kan caranya yang seperti tadi ya. Sekarang kita pakai cara yang lain, copy paste langsung. Jadi copy langsung paste. Nah, ini hasilnya kalau copy paste langsung ya. Sebenarnya sama aja sih. Nah, yang hancur itu adalah bagian rumus ya. Nanti pas rumus itu harus diperbaiki. Oke. Gini ya. Nah, sekarang saya akan tunjukkan mana sih ciri AI-nya. Ciri AI yang pertama adalah ini. Pasti ada kayak ginian, garis-garis kayak gini. Ini harus dihapus ya. Ini harus dihapus. Ini adalah ciri AI. Kemudian ciri AI yang kedua, ini dulu ya, kita hapus dulu ya. Ini masih ciri yang pertama. Karena dia merupakan blok-blok gitu ya. Mengerjakannya, maka dia akan ada seperti itu. Dan dihapus dulu semuanya. Yang ini ya, yang garis-garisnya udah. Nah, sekarang ciri AI yang kedua. Ciri AI yang pertama itu tadi garis-garis. Ciri AI yang kedua ada di tengah-tengah tuh ada yang tebal-tebal kayak gini. Nah, ini harus dihilangkan ya. Jangan ditebal-tebal seperti ini. Oke, itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga. Ciri yang ketiga adalahnya bintang-bintang kayak gini ya.
suka ada bintang-bintang ini. Untuk mengatasi bintang-bintang, hapusnya seperti ini. Kita blok, kemudian Ctrl H, ya, Ctrl H, kemudian dia akan muncul tuh bintangnya. Replace with nggak usah diisi, replace all. Yes, di sini ada 21 yang akan di replace. Oke. Ada 28 ya, close. Nah, udah selesai, hilang semua yang bentuk bintang-bintang. Oke. Nah, itu adalah ciri AI yang ke berapa ya tadi? Ketiga ya. Nah, berarti setelah itu selesai semua ya, kita yang hitam-hitam kayak gini nih harus di samakan ya, jangan ada warna kayak gini. Caranya ini Ctrl B, langsung hilang. Kalau nggak hilang, Ctrl B lagi. Nah, ini contoh lagi seperti ini. Kita blok aja segini, Ctrl B. Oke, sorry, Ctrl B. Nah, udah. Nah, ini ya, ini data ininya kita buat Ctrl B. Oke. Terus ini ada semua di sini. Yang bentuknya hitam-hitam di tengah itu kita Ctrl B, nanti akan hilang. Nah, sekarang bagian ciri yang lainnya. Kalau misalkan ada ketemu rumus, pasti berantakan ya. Nah, ini harus diperbaiki. Cara memperbaikinya sekarang ya. Cara memperbaikinya adalah ada dua sih caranya. Yang pertama ya diketik ya. Diketik. Yang kedua ada kalau misalkan lagi beruntung, ini bisa pakai insert, kemudian equation, kemudian ini insert new equation. Nah, nanti di sini akan ada LaTeX ya. Kemudian kita convert current proportional. Oke. Nah, nanti hasilnya itu seperti ini. Tapi tetap kita harus ada edit-edit ya. Oke, ini kita edit gini. Terus coba kita lihat hasilnya tuh aslinya apa. Ini ya, propose model SE efficient, self efficacy, TC technological complexity, TS technical support, SP system performance. Nah, di sini kita hapus, sesuaikan dengan isinya apa tadi. SE TC. Oke, seperti ini. Jadi di rumus harus ditulis ulang ya, harus ditulis ulang. Jangan pakai gambar. Nah, ini setelah ini dikerjakan semua ya, berarti kita baru mulai ke jadi ini diselesaikan dulu ya, disamakan. Kalau ada rumusnya itu harus diberesin. Jadi di sini kayak di blok, kemudian insert, kemudian equation, insert equation, kemudian convert. Kalau nggak bisa ya berarti manual ya. Kalau nggak bisa berarti manual. Oke, nah ini sudah dihapus. TS. Kita lihat dulu aslinya. B1 ya, beta 1 TC ditambah beta 2 SE dan seterusnya. Nah, sekarang di sini si betanya nggak mau jadi beta, dia nggak kebaca ya. Jadi coba kita buat B-nya. Berarti kalau B1 itu kita buat yang ini ya. Yang ini B. Di sini B. Nah, ini B1 TC, beta 2. Nah, beta 2 sebenarnya kita tinggal copy aja yang ini, beta 2. Paste di sininya 2. Terus var epsilon di sini nulisnya gimana? E1 epsilon 1. Berarti epsilon 1 itu adalah ini ya. Ini dulu seperti ini. Kemudian di sini epsilon 1.
Nah, seperti ini. Dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Nah, sekarang tugasnya adalah bagaimana mau buat citasi. Nah, mau buat citasi kita mulai dari atas ya. Abstrak nggak ada citasinya dan nggak boleh ya, nggak boleh ada citasinya abstrak itu. Nah, sekarang kita mulai dari introduction. Tugas kita ya harus merubah sesuatu yang ada seperti ini. Nih, saya warna-warnain aja. Saya warna-warnain aja dulu yang bakalan dirubah ya. Ini warna ini, terus mana lagi? Ini. Dan setiap paragraf itu harus ada citasinya minimal 1 gitu ya. Jadi syukur-syukur lebih banyak lebih bagus gitu ya. Nah, ini ya. Terus berapa jumlah minimalnya? Nanti di tugas ini jumlah minimalnya adalah 25. Kenapa 25? Tujuannya adalah supaya terbiasa ya. Kalau misalkan cuma 1 2 nanti akan lupa. Nah, ini 25 saya yakin akan ingat ya. Nah, setelah di merah-merah semua atau kita ciriin ini loh yang harus dirubah gitu ya. Ini yang harus dirubah. Nah, sekarang bagaimana cara merubahnya? Di sini ada perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Nah, dalam hal mengerjakannya itu bisa dikerjakan dengan cara ada beberapa ya. Yang pertama menggunakan ini Science Direct. Nah, menggunakan Science Direct di sini nanti tinggal ketikkan apa kata kunci dari ini dari paragraf segini nih, apa kata kuncinya. Kalau nggak tahu ya berarti bisa tanya sama ChatGPT. Kalau misalkan nggak tahu ya, misalkan apa sih keyword dari paragraf ini apa sih? Nah, misalkan kita tanya ya, kita tanya nih, kalau misalkan nggak tahu, kita tanya ke sini. Misalkan di sini. Apa kata kunci paragraf ini ya? Kita pastikan di sini. Kata kuncinya apa? Nah, tuh ada banyak ya. Berarti kita bisa ambil salah satu nih, misalkan kecerdasan buatan. Nah, untuk mencarinya, kalau mencarinya di sini, nyari kecerdasan buatan, nggak bakal ketemu. Karena dia pakai base-nya bahasa Inggris, maka harus pakai carinya artificial intelligence di sini. Oke, ini dulu dicoba ya. Cari, nah ada sih, tapi sangat sedikit sekali. Nah, sekarang kalau nyarinya ini, nyarinya artificial intelligence. Banyak sekali. Ya, ini hasilnya banyak sekali. Nah, dicari yang 5 tahun ke atas ya. 5 tahun ke atas tuh maksudnya karena sekarang tanggal 25 tahun 2025, maka dari tahun 2021, 2022 sampai 2025. Kalau misalkan di filter 2025-nya aja kita pilih yang ini ya. Nah, sekarang dia bicara tentang apa? Misalkan ini role generative artificial intelligence. Nah, ini ya. Oke, kita contohkan yang ini. Misalkan ini ya, ini kan tentang AI, systematic retrieval review. Nah, sekarang cara memasukkan ke Mendeley-nya. Kita buka dulu Mendeley-nya. Ini ya, Mendeley-nya. Nah, terus setelah dibuka Mendeley-nya, kemudian bentar, ada masalah. Oke, ulang. Kita buka ulang sampai beneran terbuka ya. Tadi crash ya. Tadi crash Mendeley-nya. Nah, sekarang setelah terbuka ini kayak gini, kita close aja ininya. Nah, kemudian jangan lupa di sini bikin folder dulu. Misalkan bikin folder namanya supaya ada di bawah ya. Nah, ini ya. Citasi, citasi. Oke, ini masih kosong. Nah, sekarang bagaimana cara mengkopikan ini ke sini? Caranya adalah cari doi-nya. Nah, cari doi-nya itu klik kanan, copy link address, kemudian masuk ke sini, add manual, entry manual kayak gini, terus klik sini, paste. Nah, ini akan otomatis terisi rapi, tuh semuanya terisi semua. Nah, sekarang kita masukkan ini ke sini. Berarti ini kan udah nggak dipakai nih. Ini udah nggak dipakai, kita hapus. Nah, sekarang jadi cara nulisnya
lihat spasi dulu sebelum titik, jangan sesudah titik ya, sebelum titik. Kemudian kita klik reference, kemudian insert citasi. Jangan lupa di sini stylenya adalah IEEE ya. Di tugas kita stylenya IEEE supaya sayanya gampang ngitung 25-nya ya. Insert, kemudian go to Mendeley, otomatis dia akan masuk yang ini. Klik sini, kemudian citasi. Nanti akan muncul, nah, 1 gitu. Kemudian ada lagi, misalkan yang tadi ya, ini cuma satu aja. Kalau 2 bagaimana? Misalkan, oh ini tentang industri 4.0. Ini tentang industri 4.0. Berarti nanti akan kita bikin citasi di sini ya. Kita bikin citasi di sini. Berarti kita carinya, kita tutup ininya, industri 4.0. Nah, pasti ini ya. Atau ada nggak nih? Oh, ada ya, industri. Biasanya nulisnya nggak kayak gini. Industri itu pakainya Y. Kalau pakai bahasa Inggris. Jadi nyarinya pakai bahasa Inggris kalau di sini. Ya. Nyarinya pakai bahasa Inggris. Jangan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, misalkan hasilnya adalah ini ya. Misalkan, atau ini ya. Misalkan ini, hasilnya industri 4.0. Kemudian kita klik new kayak gini. Nah, ini ya, di sini. Kemudian klik copy ini, klik kanan, copy link address. Terus ke sini, buka Mendeley-nya, entry manual, terus doi seperti ini. Nah, kemudian di sini sini kan udah ya, kedip-kedip ya, insert, go to Mendeley, klik sini. Nah, otomatis di sini jadi 1, di sini jadi 2. Dia akan urutan. Oke. Itu yang sumber yang pertama dengan menggunakan Science Direct. Nah, sekarang sumber yang kedua. Di sini meskipun potensi AI besar. Nah, berarti ini nih dia akan bicara tentang potensi AI. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan di sumber yang kedua? Boleh nggak pakai Google Scholar? Boleh banget. Cuman akan susah ya. Nah, lebih baik daripada menggunakan Google Scholar, pakainya yang ini, yang satu lagi ya, duaz.org, duaz.org. Nanti di sini yang dicari adalah artikel, kemudian pastekan di sini. Salah, belum dipaste. Tadi kita mau nyari apa? Potensi AI ya. Kita cari potensi AI, berarti di sini ketik aja potensi AI. Oke, kita search. Nah, karena di sini dia pasti ada bahasa Indonesianya, pasti ketemu. Kalau menggunakan Doaz, nyari bahasa Indonesia, adanya di sini. Nah, sekarang proses adopsi teknologi generatif intelijen, pendidikan perspektif teori difusi. Nah, ini ya, kita pilih salah satu. Ini adalah potensi dari AI ya. Oke, kita misalkan kita klik sini. Nah, di sini ada doi-nya pasti, ya. Nah, sekarang doi ini bener apa enggak? Kita kalau diklik ini akan masuk ke tempatnya. Kita klik, nanti akan masuk ke tempatnya. Nah, berarti dia doi-nya benar. Nah, kalau doi-nya benar, di sini pasti juga dia nyimpen doi-nya ada di mana ya. Nah, ini ya, ini doi-nya nih. Kalau doi benar, kalau diklik dia balik lagi ke sini. Tuh. Nah, berarti sama dengan yang tadi, kita copy link address. Atau mau copy link address dari sini juga boleh. Copy link address, terus ke sini ya, add ya, ini yang ininya, terus add entry manual, paste di tempatnya doi, terus di search kayak gini. Oke, kalau benar nanti akan muncul abstraknya. Nah, tuh udah jadi. Nah, kemudian kita ambil di sini, mana tadi? Oke, di sini ya udah diklik-klik nih. Insert citasi, go to Mendeley, gini. Nah, 3. Dan seterusnya, semua yang ada tulisan gini, ini wajib dihilangkan. Nah, ini ya, ini wajib dihilangkan. Semua yang ada di sini, tulisan kayak gini tuh wajib dihilangkan. Jadi, silakan bikin yang bagus ya, karena nanti akan kita lanjutkan dengan tim, supaya bisa dipublikasikan. Nah, sama yang tadi rumus-rumus juga diperbaiki dulu. Nah, ini semua juga sama, ini harus diperbaiki ya.
Misalkan ini kan ada ya merah ya. Nah, ini. Nah, apakah citasi itu dalam satu citasi itu harus satu? Enggak. Tuh, buktinya di sini bisa ada 3 gitu ya, bisa 3. Di sini juga sama, ada beberapa ya. Jadi boleh dalam satu paragraf citasinya ada banyak juga nggak apa-apa, bisa ya. Asal berkaitan, maksudnya berkaitan tuh sesuai dengan judulnya. Nah, sekarang bagaimana nulis pustakanya? Nulis pustakanya nanti setelah yang semuanya diselesaikan, di sininya ada referensi. Oke. Referensi, kemudian insert. Nah, di sini insert bibliografi. Nah, hasilnya seperti ini. Sudah ada 3. Nah, kemudian kalau misalnya kita tambahkan lagi yang di atas tadi, ya, yang di atas kita tambahkan, misalkan di sini ya, kompleksitas teknologi AI gitu ya. Ini kan tentang kompleksitas teknologi AI, berarti ada di sini. Saya coba ulang lagi menggunakan Dodge ya. Berarti nyarinya di sini kompleksitas teknologi AI. Nah, kemudian kita cari. Oke, hasilnya cuma ada 2. Tuh, kalau misalkan menggunakan bahasa Indonesia itu sedikit ya dapatnya ya. Coba kita buka. Nah, ini doi-nya. Kita klik dulu untuk memastikan kalau masuk ke jurnalnya berarti benar. Nah, ini doi-nya ya. Kita klik kanan, copy link address, kemudian masuk ke sini. Paste di sini. Oke. Nah, yang keempat. Nah, sekarang kita belum masukkan ya. Yang keempat tadi di sini ya, ketik-ketiknya. Insert citasi, go to Mendeley, ini yang paling bawah. Oke, ini yang keempat. Berarti yang merahnya kita hapus. Nah, seperti itu dan seterusnya. Ini pada saat 4 di bawah juga otomatis dia akan udah jadi 4. Ini ya, udah jadi 4. Dan tulisannya dia sudah benar. Oke, ini kita simpan. Nah, simpan. Nanti dikerjakan sampai banyaknya itu 25. Dan jangan lupa ininya harus sudah diperbaiki. Nih, rumus-rumus ini diperbaiki semua ya, sampai bisa terbaca rumus-rumusnya. Nah, itu saja yang bisa disampaikan. Nanti dikumpulkan itu sesuai seperti ini. Oh iya, kalau misalkan mau berubah, misalkan bagaimana kalau misalkan artikelnya bahasa Inggris. Nah, kalau misalkan bahasa Inggris bisa menggunakan ini ya nantinya. Setelah selesai semua dikerjakan, nanti pakai Google terjemahan, pilihnya yang dokumen Indonesia, Inggris. Nah, temukan file Anda. Nah, tadi filenya misalkan tadi ada di mana ya tadi ya? Oke, bentar. Tadi judulnya apa? Pengaruh. Ini ya, pengaruh. Oke. Terus kita terjemahkan. Udah, kita download. Nah, ini hasilnya. Ini hasilnya dalam bahasa Inggris. Oke, nah ini kan hasil dalam bahasa Inggris. Nah, kemudian kalau udah dalam bahasa Inggris seperti ini, ada yang harus dikerjakan. Apa? Yang ini. Tuh, ini judulnya kan bahasa Inggris semua. Jadi, jangan menggunakan ininya harus dihapus. Berarti pekerjaannya adalah ini dihapus ya. Kemudian ditarik ulang, referensinya ditarik ulang, insert bibliografi lagi. Nah, nanti akan muncul kayak gini ya, keep manual edit. Oke, diklik sebanyak ada 4 ya, 4 ya berarti. Nah, nanti akan balik lagi dalam bahasa Indonesia. Oke, gitu ya. Jadi kalau misalkan ditranslate, jangan sampai ikutan ditranslate, ininya harus ditarik ulang. Oke, itu saja yang bisa disampaikan, semoga bisa dimengerti ya. Jadi alat yang digunakan adalah nanti untuk mencari referensinya, yang pertama menggunakan Dodge ya, .org, kemudian yang kedua menggunakan Science Direct ya,
Tadi mana tulisannya? Science Direct ini. Nah, ini sciencedirect.com ya. Kemudian kalau pengen yang lain itu ada namanya ini ya. Kalau pengen yang lain ada IEEE Explore ini. Ini juga bisa sebagai reference ya untuk mencari referensinya. Kemudian ada lagi Semantic ya, Semantic Scholar. Ini Semantic Scholar. Mana nih? Ini ya, Semantic Scholar. Nah, ini untuk pencarian. Tapi biasanya khusus untuk yang bahasa Inggris. Kalau untuk yang bahasa Indonesianya itu bisa menggunakan Doats atau Google Scholar. Tapi tidak dianjurkan dengan menggunakan Google Scholar. Bagusnya menggunakan Doats. Lebih bagus karena doi-nya pasti benar gitu ya. Pasti benar. Oke, itu saja. Nanti sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Nanti coba dikerjakan. Yang harus dikerjakan tadi jumlah referensi itu minimal 25 ya. Itu ya. Oke. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.